Dan insya Allah nanti semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan kembali normal, dan bahkan melebihi apa yang memang tidak pernah kita bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Salawat berserta salam mari selalu kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, sahabat sekolah kehidupan, Bapak dan Ibu yang hebat, sharing santai kita pada video kali ini Bapak dan Ibu, mari kita akan coba mengaplikasikan 3 hal yang ada dalam diri kita yang bisa membuat kita bangkit dari keterpurukan dan menggapai apa yang memang selalu kita cita-citakan Bapak dan Ibu. Yang pertama Bapak dan Ibu, mari kita optimalkan sebuah kekuatan pikiran yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Poin pertama selalu ada kata pikiran. Pikiran akan merubah segalanya. Pikiran akan merubah kehidupan kita. Pikiran bisa menjadikan kita bangkit dari keterpurukan. Karena pikiran ini akan menciptakan 2 sisi yang tentunya berbeda di dalam hidup kita. Sisi yang pertama pastinya ada hal-hal yang positif. Ketika kita sudah berpikir positif, akan lahir sebuah afirmasi positif. Ketika kita berpikir positif, maka hidup kita penuh dengan rasa optimis dan keyakinan kita mampu keluar dari apapun yang ada di dalam keterpurukan yang kita alami saat ini Bapak dan Ibu. Kalau rasa optimis ini sudah kita ciptakan di dalam pikiran kita, sudah berkembang di dalam pikiran kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang selalu proaktif. Kenapa saya katakan proaktif? Masalah sebesar apapun, pasti yang kita cari solusi untuk keluar dari masalah tersebut. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, apapun rintangan kehidupan yang saat ini membelenggu diri kita, pastikan pikiran positif selalu berada di dalam diri kita. Kita bandingkan dengan hal-hal negatif yang selalu berkembang begitu derasnya di dalam pikiran kita. Kalau hal-hal negatif ini selalu muncul, maka tentunya kebalikan dari optimis. Kita akan pesimis memandang hidup ke depan. Kita akan pesimis bagaimana kita bisa menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada dalam diri kita. Mampukah kita bangkit atau kita terus terpuruk? Kalau selalu ada hal-hal negatif di dalam pikiran kita, tentu kita tidak akan menjadi orang yang proaktif. Pastinya kita selalu menjadi orang-orang yang reaktif. Kenapa dikatakan reaktif? Karena kita selalu melihat situasi yang ada. Kita terpengaruh dengan keadaan yang ada. Kita tidak pernah mencari solusi. Kita tidak mau mencari bagaimana memecahkan masalah ini. Problem solvingnya selalu saja sulit ditemukan. Tetapi yang ada hanyalah kita merenungi hal-hal yang sedang kita alami. Ketika kita terus merenungi, ketika kita terus menyesali apapun yang saat ini kita alami, pasti ini akan sulit untuk cepat bangkit dari keterpurukan yang ada. Bapak dan Ibu, teman-teman sahabat sekolah kehidupan yang hebat, supporting system sharing santai kita di poin yang kedua kali ini, mari Bapak Ibu kita ciptakan rasa yang ada di dalam diri kita menjadi salah satu kekuatan munajat doa yang dahsyat. Kenapa saya katakan menjadi munajat doa yang dahsyat? Karena rasa di dalam diri kita ini adalah salah satu ungkapan dari untayan doa-doa kita selain secara lisan kita ucapkan setelah selesai sholat. Terutama rasa syukur yang ada di dalam diri kita. Kalau rasa syukur sudah tertanam di dalam diri kita, maka Bapak dan Ibu, selalu berulang-ulang saya katakan, Allah sudah menjelaskan kita akan ditambah nikmatnya
tambang-tambang nikmat Allah akan terus mengalir deras dalam diri kita dan kehidupan kita tentunya. Dan bagaimana kita menumbuhkan rasa syukur ini? Lalu tanamkan mindset di dalam pikiran kita, lalu masuk ke rasa kita bahwa kita adalah bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Sang Maha Kaya, kita pun kaya. Kenapa dikatakan kaya? Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita beranjak Bapak dan Ibu, kita kalau mau diuangkan membawa uang miliaran rupiah. Seringkah kita menyadari ini, merasakan bahwa kita adalah orang yang kaya, merasakan bahwa kita bukan orang yang terpuruk, merasakan bahwa kita ini bukan orang yang selalu dalam kesulitan. Dirasa kita selalu bersyukur, sama saja kita dengan sedang terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa keberimpahan itu memang pantas ada di dalam diri kita. Kalau kita selalu merasa diri kita adalah seorang yang terpuruk dan terkadang kita selalu berulang-ulang menjadi seorang yang playing victim, maka jangan berharap kehidupan kita pun akan berubah tentunya Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga, mari selalu kita ciptakan, tanamkan kata-kata yang luar biasa bahwa saya bisa, saya mampu, saya bisa bahagia setiap hari, saya bisa bangkit dari keterpurukan yang ada, saya bisa dan pantas untuk menjadi orang yang sukses. Ketika hal ini senantiasa kita selalu tanamkan Bapak dan Ibu di dalam diri kita, maka tidak usah menunggu lama. Apapun yang kita kehendaki, hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita, begitupun dengan amanah-amanah yang barangkali saat ini membelenggu kehidupan kita, insya Allah dengan keyakinan yang kita miliki, Allah akan membantu. Allah pasti akan membereskan semuanya. Semua sudah kita lakukan, semua sudah kita optimalkan. Tinggal kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu hadirkan Allah di dalam hidup kita. Selalu hadirkan Sang Maha Pencipta di dalam kehidupan, pikiran kita, rasa kita. Dan tentunya dengan optimis kita bisa keluar dari berbagai masalah yang ada. Bapak dan Ibu yang hebat, yang luar biasa, jangan pernah memandang Bapak dan Ibu, teman-teman semua adalah orang yang tidak bisa apa-apa. Bapak dan Ibu adalah orang hebat. Kenapa saya katakan hebat? Karena Bapak dan Ibu sudah bisa melewati berbagai macam perjuangan-perjuangan sampai dengan detik ini masih bisa bertahan hidup, masih bisa survive di dalam kehidupan ini. Syukuri ini Bapak dan Ibu. Dan insya Allah nanti semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan kembali normal dan bahkan melebihi apa yang memang tidak pernah kita bayangkan. Allah itu akan mengangkat derajat seseorang dengan cara yang tidak pernah kita sadari. Terkadang kita anggap aneh, terkadang kita anggap bahwa ini adalah hal yang tidak menyenangkan. Tapi ingatlah Bapak Ibu, ketika anak panah ingin meluncur secara deras ke depan, pastinya akan ditarik dulu ke belakang. Anggaplah apa yang saat ini kita rasakan, kita alami, kita hadapi, ini adalah salah satu ancang-ancang kita untuk meraih kesuksesan ke depannya. Sekian Bapak dan Ibu, semoga sharing santai kita pada video kali ini bisa menambah semangat, terutama dalam diri saya pribadi dan umumnya kepada teman-teman semua. Sekolah kehidupan adalah sahabat Bapak dan Ibu semua. Kita sama-sama pembelajar di sekolah kehidupan. Kita menjadi sebuah supporting system yang hebat. Kebodohan hanya ada dalam diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.